Halo YouTube, seperti biasa dengan aku Dian, dan di video kali ini aku mau ngangkat satu film yang dibintangi oleh Tom Holland, si Spider-Man, dengan judul Chaos Walking yang rilis pada tahun 2021. Film ini bergenre action, adventure, dan fantasi, yang juga diramaikan dengan aktor-aktor terkenal lainnya seperti Daisy Ridley dari Star Wars, Nick Jonas dari Jumanji, sampai aktor senior Mads Mikkelsen. Dan gak perlu basa-basi lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Film ini bercerita tentang sebuah planet bernama Dunia Baru pada tahun 2257 Masehi, di mana manusia dari bumi mencoba untuk hidup dan membuat suatu koloni di sana. Walaupun memiliki kemiripan dengan bumi, ternyata planet ini memiliki suatu keanehan di atmosfernya, yang entah kenapa hanya mempengaruhi laki-laki saja. Nah, setiap laki-laki yang masuk ke planet ini akan memiliki suatu kemampuan atau gejala aneh yang mereka sebut dengan noise, yaitu suatu cahaya misterius yang keluar dari tubuh seorang laki-laki ketika ia sedang memikirkan sesuatu, yang mengakibatkan isi hati atau pikiran mereka dapat terdengar oleh orang lain. Bahkan sampai ada yang dapat membuat ilusi hanya menggunakan pikiran mereka. Meskipun terdengar seperti kekuatan super, namun bagi beberapa orang hal ini adalah kutukan. Begitulah yang dirasakan oleh seorang pemuda bernama Hewitt. Karena tidak bisa mengendalikan noise-nya sendiri, hal ini menjadi kutukan baginya yang membuat isi hati dan pikirannya selalu dapat didengarkan oleh orang lain. Dan karena hal ini, ia lebih memilih untuk menjauh dari orang-orang di sekitarnya. Di film ini diceritakan Hewitt tinggal di sebuah kota bernama Prentice Town, yaitu salah satu koloni bumi yang anehnya tidak ada satupun perempuan di sana. Suatu hari dalam kesehariannya saat ia sedang menelusuri hutan, ia tidak sengaja bertemu dengan Aaron, yaitu seorang pria yang sering disebut dengan pengkhotbah, karena noise miliknya selalu memperdengarkan ajaran agamanya. Mengetahui ada orang di dekatnya, Hewitt pun berusaha menyembunyikan noise miliknya, dengan cara menyebutkan namanya berulang kali di dalam hati agar pikirannya tidak terdengar. Sialnya, secara tidak sengaja, Hewitt malah memikirkan hal-hal buruk tentang Aaron. Mendengar noise milik Hewitt, Aaron pun merasa kesal dan langsung menghajarnya di sana. Tempat pun berpindah di dalam kota saat Hewitt sedang bertengkar dengan seorang pemuda sombong bernama Davy, yang merupakan anak dari wali kota. Tapi saat akan berkelahi, wali kota yang bernama David pun tiba, dan membuat Hewitt membatalkan niatnya untuk menghajar Davy. Nah, David ini adalah seseorang yang sangat Hewitt hormati, karena saat kecil dahulu Hewitt sangat dekat dengannya dan bahkan pernah memberikannya sebuah pisau sebagai hadiah. Setelah berjumpa dengan David, Hewitt pun pulang ke rumahnya yang terletak di pinggiran kota. Di sini ia hidup bersama dua orang lelaki bernama Killian dan juga Ben yang merupakan ayahnya. Namun walaupun hidup serumah, mereka terlihat tidak akur, karena Killian dan juga Ben selalu melarang Hewitt untuk dekat dengan sang wali kota. Cerita pun berlanjut di luar angkasa, di mana ada sebuah pesawat koloni lain dari bumi yang baru saja tiba, dan mengirimkan sebuah pesawat kecil berisikan tim pemandu untuk memeriksa planet ini. Tapi naasnya mereka tidak mengetahui tentang noise yang ada. Dan ketika memasuki atmosfer planet, kekacauan pun terjadi, yang mengakibatkan pesawat ini jatuh hilang kendali. Tak lama setelah pesawat itu jatuh, saat sedang bekerja di perkebunannya, Hewitt secara tidak sengaja melihat seseorang masuk dan mencuri di tempatnya. Ia pun dengan cepat mengejar orang itu yang kabur ke dalam hutan. Dan dalam usahanya ini, bukannya menangkap si pencuri, ia malah menjumpai sebuah pesawat luar angkasa yang sudah hancur. Mengetahui hal ini, Hewitt pun bergegas untuk memberitahu wali kota. Namun karena noise-nya yang tidak terkendali, orang lain akhirnya juga mengetahui tentang pesawat itu. Mendengar penjelasan dari Hewitt, wali kota pun langsung menuju lokasi pesawat dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari korban selamat yang dilihat oleh Hewitt sebelumnya, yang ternyata adalah seorang perempuan. Dan lagi-lagi Hewitt lah yang pertama kali menjumpai perempuan itu yang bernama Viola. Sayangnya karena mendengar noise dari orang yang ingin menangkapnya, Viola pun langsung kabur melarikan diri.
Kemudian dalam aksi pengejaran ini, David sang wali kota menunjukkan kemampuannya. Dengan noise miliknya, ia mampu membuat sebuah ilusi yang menipu dan dapat menjebak Viola. Setelah berhasil ditangkap, Viola dibawa dan ditahan di kota. Di sini David memberitahu tentang noise yang tidak mempengaruhi perempuan. Namun perempuan masih bisa mendengar noise dari laki-laki. Viola pun langsung bertanya kenapa tidak ada satupun perempuan di dalam kota. Dan dari jawaban David, perempuan yang ada sudah dibunuh oleh makhluk pribumi bernama Speckle ketika perang terjadi. The Speckle. They overran our colony and they killed all the women. Setelah berbasa-basi singkat, David mulai menunjukkan wajah seriusnya dan bertanya tentang pesawat koloni gelombang kedua dari bumi yang ada di luar angkasa. Viola pun memberitahu bahwa pesawat itu adalah sebuah pesawat besar berisikan 4.000 orang. Mengetahui hal ini, David langsung pergi keluar meninggalkan Viola dan menyuruh anaknya untuk berjaga. Bodohnya bukannya berjaga, ia malah memeriksa tas milik Viola dan membuat suatu alat meledak menghancurkan tempat itu, yang membuat Viola berhasil kabur. Kemudian ketika sedang mengendap-endap, Viola tidak sengaja mendengar percakapan David dan Aaron, di mana tujuan asli dari David adalah untuk mengambil alih pesawat itu dengan menggunakan Viola sebagai umpan, dan menggunakan pesawatnya untuk menguasai seluruh planet. Cerita pun berlanjut saat Hewitt secara diam-diam masuk ke tempat Viola ditahan, dan mengambil tas milik Viola yang tertinggal, kemudian membawanya ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia langsung memeriksa tas itu di dalam gudang. Tapi tak lama saat memeriksa isi tas, ia mendengar suara anjingnya dan menemukan Viola sedang bersembunyi di sana. Mengetahui gadis yang dicari seisi kota ada di rumah mereka, perdebatan pun langsung terjadi, di mana Hewitt bersikeras untuk tidak menyerahkan gadis itu kepada wali kota. Melihat Hewitt yang terus bersikeras, mereka pun akhirnya luluh dan menyuruh Hewitt untuk pergi membawa gadis itu ke kota koloni lain bernama Farbranch. Namun tak lama wali kota dan anak buahnya datang ke tempat mereka untuk mencari Viola. Dan lagi-lagi karena noise Hewitt yang tidak terkendali, mereka akhirnya mengetahui keberadaan Viola di dalam gudang. Mendengar suara ramai di luar, Viola pun tak tinggal diam. Dengan cepat ia mengambil tas miliknya, kemudian memperbaiki sebuah motor yang ada. Dan tepat ketika pintu dibuka, ia langsung tancap gas kabur dari sana. Melihat Viola yang kabur, Hewitt juga pergi mengikuti Viola. Sialnya dalam aksi mereka, Killian yang saat itu membantu Hewitt ditembak oleh Davy dan akhirnya mati di pelukan Ben. Tak mau pengorbanan Killian sia-sia, Hewitt terus berusaha mengejar Viola. Bahkan sampai mengikutinya lompat ke dalam jurang, yang mengakibatkan ia harus kehilangan kuda miliknya karena kaki kudanya yang patah. Nah, setelah berhasil mengejar Viola, mereka pun sedikit berdebat, karena Viola takut dengan Hewitt. Hewitt pun langsung menjelaskan niat baiknya untuk membantu Viola yang ingin pergi dari planet ini, dengan cara mengantarkannya ke suatu tempat bernama Farbranch, agar Viola dapat menghubungi pesawatnya. Dan karena hal ini, Viola pun setuju menerima Hewitt untuk menemaninya. Dalam perjalanan mereka, banyak hal tak terduga terjadi, seperti anjing milik Hewitt yang mengikuti mereka, menemukan pemukiman milik Speckle, bahkan sampai bertemu dengan salah seorang Speckle di tengah hutan. Dan meskipun sudah bersembunyi, lagi-lagi karena tidak bisa mengendalikan noise-nya, mereka dapat ditemukan. Merasa dendam karena Speckle lah yang telah membunuh ibunya, Hewitt pun lepas kendali, berusaha untuk membunuh makhluk itu. Beruntungnya karena teriakan dari Viola, Hewitt pun akhirnya tersadar dan dengan berat hati melepaskan musuhnya. Singkat cerita, setelah pertarungan yang terjadi, mereka berdua akhirnya sampai di Farbranch, suatu koloni yang lebih indah dengan peternakan dan perkebunannya yang lebih tertata. Di sini, Hewitt pun merasa terkejut karena melihat banyak perempuan dan anak-anak yang tidak pernah ia lihat di Prentice Town. Tak lama mereka berdua bertemu dengan wali kota di sana, yang merupakan seorang perempuan bernama Hildy, dan menjelaskan tentang apa yang terjadi pada mereka. Mendengar penjelasan Viola, Hildy pun bersedia membantu mereka dan memberikan tempat tinggal sementara. Sayangnya saat bertanya tentang alat komunikasi untuk menghubungi pesawat yang berada di luar angkasa, Hildy mengatakan ia tidak memiliki alat komunikasi apapun.
Tapi Hildy memberitahu Viola bahwa mungkin ada suatu alat komunikasi di koloni pertama yang bernama Heaven, yang mungkin dapat membantunya untuk pergi dari planet ini. Haven. It's the first settlement. You didn't just think there were 2 settlements in all of New World, did you? Keesokan harinya karena kepikiran tentang ibunya, Hewitt mendatangi Viola dan membawa suatu buku catatan milik ibunya. Nah, karena Hewitt tidak bisa membaca, Viola menawarkan bantuannya dan membacakan catatan itu. Dari catatan ini, Hewitt mengetahui bahwa ibunya sangat menyayanginya. Tapi di akhir catatan ada hal yang tak terduga, di mana ibunya menulis kekacauan yang terjadi di Prentice Town dan mengakibatkan kenapa tidak ada satu perempuan pun di sana. Yang ternyata hal ini bukanlah ulah dari Speckle, melainkan ulah dari David dan Aaron yang iri dan takut kepada perempuan, karena laki-laki tidak bisa membaca pikiran mereka. Karena hal inilah akhirnya David dan Aaron menghasut para laki-laki untuk membunuh semua perempuan di Prentice Town, termasuk ibu dari Hewitt. Mengetahui ia ditipu oleh sang wali kota yang sangat ia hormati, Hewitt pun merasa sangat marah dan kesal. Sialnya saat melampiaskan amarahnya tanpa mereka sadari, David dan anak buahnya mengikuti mereka menuju Farbranch untuk menangkap Viola. You have a lot of gall coming here. The law says any Prentice Town man we catch gets the rope. Setibanya di Farbranch, Hildy beserta penduduk kota pun menghadang David yang datang. David pun tidak langsung menyerah. Menggunakan senjata yang lebih canggih dan juga menggunakan noise miliknya, ia berhasil menundukkan para lelaki yang ada di Farbranch untuk meletakkan senjata mereka. Mengetahui Farbranch sudah diserang, Hewitt dan Viola dengan cepat kabur. Namun mereka berhasil dihadang oleh Aaron dan terpaksa masuk ke suatu gudang tempat perempuan dan anak-anak lainnya bersembunyi. Karena tidak bisa masuk ke dalam, David memanggil dan memaksa Ben untuk masuk membujuk anaknya menyerahkan Viola. Kemudian ketika mereka berjumpa, sedikit drama pun terjadi, di mana Ben meminta maaf telah merahasiakan semua kebenaran tentang ibunya. Dan untuk membalaskan rasa bersalahnya, Ben pun memutuskan untuk membantu Hewitt. Menggunakan noise miliknya, Ben pun keluar dari gudang kemudian membuat ilusi yang menyerupai Viola, untuk mengulur waktu agar Hewitt dan Viola dapat kabur. Nah, sesaat setelah kabur, mereka lagi-lagi bertemu dengan Aaron di tengah hutan, yang mengejar mereka hingga masuk ke danau dengan kudanya, bahkan sampai membuat mereka hanyut di bawah arus sungai. Walaupun berhasil lari dari kejaran Aaron, sayangnya anjing milik Hewitt berhasil tertangkap, dan dengan kejamnya dibunuh oleh Aaron dengan ditenggelamkan ke dalam sungai di hadapan Hewitt. Melihat Hewitt yang kehilangan semangatnya karena kehilangan anjingnya, Viola pun datang untuk menenangkan Hewitt. Dan dari sinilah mereka mulai semakin dekat satu sama lain. Setelah Hewitt kembali tenang, mereka berdua melanjutkan perjalanannya menuju koloni Heaven. Kemudian secara tidak sengaja mereka malah menemukan bangkai kapal dari koloni pertama yang datang. Nah, tak lama sampai di sana, ternyata mereka terkejar oleh David dan pasukannya. Menyadari tidak akan sempat menuju kota Heaven, Viola pun berimprovisasi dan berencana untuk mencari alat komunikasi di bangkai kapal itu. Mereka berdua dengan cepat masuk ke dalam menelusuri kapal dan berhasil menemukan suatu alat komunikasi darurat. Sayangnya alat komunikasi itu tidak berfungsi karena antena kapal yang lepas. Tak mau melihat Viola kecewa, Hewitt pun menawarkan bantuannya untuk memperbaiki antena kapal yang berada jauh di atas. Dengan kemampuannya, Hewitt perlahan-lahan memanjat ke atas mengambil antena dan menghubungkannya kembali. Sialnya ketika alat itu bisa berfungsi kembali, tak tahu entah dari mana Aaron muncul dan ingin membunuh Viola. Viola pun dengan sekuat tenaganya berusaha untuk melawan Aaron. Kemudian karena terpojok, Viola mengeluarkan salah satu alatnya dan melemparkannya kepada Aaron yang membuat ia terbakar hidup-hidup. Kembali kepada David sang wali kota, di mana ia memanggil Hewitt dengan noise miliknya dan mengancam akan membunuh Ben. Tak lama Hewitt pun muncul di hadapannya dan perdebatan pun terjadi di antara mereka, di mana Hewitt bersikeras tidak mau memberitahu lokasi Viola berada. Mendengar jawaban Hewitt, David pun langsung menembak Ben. Dan karena hal ini, kekesalan Hewitt akhirnya tidak terbendung.
Kemudian ia mencoba untuk menghajar David dengan pisau yang dahulu David berikan. Dalam perkelahian ini, David dengan mudah melawan dan menembak Hewitt saat ia mencoba bersembunyi. Kemudian dengan noise miliknya, David berhasil menipu dan membuat Hewitt terpojok. Beruntungnya di saat-saat terakhir, Hewitt akhirnya dapat mengendalikan noise miliknya dan membuat ilusi seorang perempuan yang merupakan ibunya. Melihat para perempuan yang ia bunuh ada di hadapannya, David menjadi ketakutan dan teralihkan. Sehingga Viola yang datang membantu dapat dengan mudah mengalahkan David dan menjatuhkannya ke dalam bangkai pesawat. Tidak tinggal diam karena David sudah dikalahkan, anggotanya pun berencana datang menangkap mereka. Namun tiba-tiba langit menjadi mendung, dan sebuah pesawat besar muncul dari balik awan, yang membuat anak buah David lari ketakutan. Singkat cerita, setelah terluka dan pingsan, tiba-tiba Hewitt terbangun di tempat misterius, yang ternyata adalah pesawat koloni Viola. Nah, ternyata bukannya memanggil pesawatnya untuk menjemputnya, ia malah lebih memilih memanggil pesawatnya untuk membuat koloni baru dan tinggal di planet itu. Di sini Viola pun berjanji akan membuat koloni baru ini agar bisa hidup dengan damai walaupun memiliki noise. Kemudian film ini pun diakhiri dengan adegan di mana Hewitt dan Viola saling berpegangan tangan dan film pun berakhir. Oke, sedikit review tentang film yang berjudul Chaos Walking ini. Di mana satu hal yang menurut aku sangat disayangkan adalah film ini seperti menyia-nyiakan aktor-aktor hebat yang ada di dalamnya. Hal ini terjadi karena landasan ceritanya kurang kuat, bahkan terkesan abstrak. Karena di awal-awal kita bakal dibuat bingung tentang arah ceritanya, yang membuat film dengan aktor-aktor hebat ini terasa membosankan. Namun masuk ke pertengahan arah ceritanya mulai jelas, ditambah lagi dengan adegan action seperti perkelahian dan kejar-kejaran yang terjadi. Apalagi akting Mads Mikkelsen yang sangat beringas membuat film ini mulai enak untuk ditonton. Tapi lagi-lagi kita akan dibuat kecewa dengan ending ceritanya, di mana David yang diceritakan powerful malah kalah dengan cara yang seperti itu. Nah, untuk adegan perkelahiannya sendiri bisa dibilang cukup bagus. Apalagi dengan kemampuan akting dan berkelahi Tom Holland. Jadi perasaan marah dan menegangkannya itu dapat kita rasakan. Ya, tapi kelemahannya ceritanya kurang menggigit. Oke, sekian dulu dari aku di video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.